hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, menjaga daya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 126, Ibu Nini Aman SBD Yamen. Yang kami hormati Ibu Ayu Goindron SBD selaku materi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SD 128 sebagai peserta pada kesempatan berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan nikmat ibadah karunia pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita semua masih diberi kesempatan dan kesempatan seketika bisa hadir dalam mengikuti pemaparan dari materi Ibu Ayu Goindron SBD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Salam kalian salam adalah intinya selalu kita curahkan pada dunia besar kita sebagai wajah Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersama kerabat keluarga. Insyaallah kita semua hidup dalam keadaan sehat. Amin. Bapak amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memanfaatkan waktu kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita secara bersama membuka kegiatan ini dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara, malah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri sejenak.
rezeki ya Allah, agar kami bisa menjalani kehidupan di dunia ini ya Allah. Ya Allah yang benar kami pada hari ini kami semua berkumpul dalam kegiatan baik ya Allah. Berkatilah kegiatan kami ini ya Allah. Berilah petunjuk, berilah arah pada kami agar kami tenang dan bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik ya Allah. Ya Allah yang benar kami, berikanlah hidayah-Mu kepada kami semua ya Allah. Tenangkanlah hati kami ya Allah, tenangkanlah pikiran kami ya Allah, agar kami bisa mengikuti acara dan kehidupan kami ya Allah lebih tenang lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang kami, berikanlah kami tuntunan-Mu ya Allah, berikanlah kami hidayah istiqomah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, telah kita ikuti secara bersama doa yang kita panjatkan pada Sang Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini dicoba. Calon guru penggerak. Hari ini rasanya ibu mendampingi yang ketiga ya. Seperti yang kita ketahui, Ibu Ayu mendapat ini selama 6 bulan ya. Dan itu pertemuannya sampai 7 kali ya. Ini masih 4 pertemuan lagi. Adapun pada kegiatan hari ini, di sini Ibu lihat judulnya adalah penyebaran pemahaman dan menerapkan budaya positif. Terus terang ya, kegiatan Ciganjur ini Ibu lihat memang luar biasa ya. Kegiatan yang banyak ya, dan memang benar-benar sesuai dengan judulnya CGP, calon guru penggerak. Dan setelah Ibu merasakan ya, bukan yang calon gurunya saja yang bergerak ya, semua ya, termasuk Ibu jadi bergerak juga ya, apalagi yang teman sejawatnya ya ikut. Itu yang dinamakan kolaborasi ya. Setelah 3 kali Ibu ikut pertemuan di Ibu Ayu ya, memang luar biasa ya. Persiapan dari Ibu Ayu ya, Ibu lihat maksimal ya, nilai baik sekali ya. Dan begitu juga dukungan dari teman-temannya sejawatnya ya, Ibu luar biasa. Alhamdulillah, berarti memang benar-benar kerjasama yang sangat baik. Buat kita jempol ya. Melihat dari judulnya ini ya, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Itu jadi sempat mencari-cari apa yang dimaksud dengan judul ini ya. Mari kita minta tolong dengan Siti, carikan coba di Siti gitu. Ya, ternyata banyak sekali pembicaraannya, panjang lebar ya. Nah, tentu saja di situ banyak sekali istilah-istilah yang belum familiar bagi Ibu ya, masih belum begitu memahami ya, banyak sekali istilah-istilah baru. Nah, disitulah kita dituntut untuk
mencari, menggali apa maksudnya itu ya. Itu juga Ibu. Jadi ya harus banyak belajar juga semuanya ya. Bukan Ibu Ali saja yang belajar lagi di sini ya, Ibu juga harus banyak belajar. Baik ya, Ibu akan sedikit berbicara mengenai penyebaran ya. Di sini secara harfiah, nah Ibu lihat belajar baca-baca sedikit semalam ya. Diseminasi mempunyai arti penyebar luasan ide dan gagasan. Nah itu ya, itu tadi yang dimaksud diseminasi itu arti penyebaran ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Dijen Juris Kampus 20 Palembang yang telah menyampaikan pada sambutan kemudian arahan kepada kita semua. Baik, selanjutnya akan mendengarkan kembali pemaparan dari Ibu Ayu Dewi SPB selaku Semangat Guru Pembelajaran Angkatan 11. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator kita, Pak Andi. Selanjutnya terima kasih buat Kepala Sekolah sudah memberikan sambutan kepada saya tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Kita masuk ke intinya, kita mengenai pelajaran silat ya, Ibu, Bapak dan Ibu udah pernah dengar, kita dengarkan kembali. Ini adalah tentang satu tentang anak-anak Indonesia juga ya. Ya, Pak, Bapak Ibu. Ya, Bu. Oke, siap ya.
2. Selanjutnya ini saya mau pantun dulu boleh? Nah, nanti kalau saya nggak capek. Ya. Yuk, di kafe beli makanan. Dibayari oleh kasih hati. Nilai budaya apa yang patut diimplementasikan? Tentu saja religius, jujur, dan toleransi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu Bapak Ibu semuanya? Silakan decide. Apa itu diferensiasi? Apa berbeda? Pembelajaran sesuai Pembelajaran sesuai kebutuhan itu adalah yang diterapkan sekarang pada kurikulum merdeka. Pembelajaran sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan belajar anak. Bukan kita yang menuntut kamu harus bisa belajar ini, harus belajar ini, tidak. Pembelajaran sekarang kurikulum merdeka adalah sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya belajar yang mereka butuhkan, minat yang mereka inginkan, metode yang pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, itu yang berdiferensiasi. Sehingga pesan ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan pelajaran kita adalah profil belajar Pancasila. Pelajaran belajar Pancasila ini saling berkesinambungan dan memiliki 6 dimensi. Apa saja 6 dimensi profil belajar Pancasila? Yang pertama Bapak Ibu, berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan moral. Itu adalah 6 dimensi yang harus ada dalam profil belajar Pancasila sesuai dengan visi misi kita. Sesuai dengan visi misi kita di sekolah kita sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang tahu Bapak Ibu semuanya? Silakan decide. Apa itu diferensiasi? Apa berbeda? Pembelajaran sesuai Pembelajaran sesuai kebutuhan itu adalah yang diterapkan sekarang pada kurikulum merdeka. Pembelajaran sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan belajar anak. Bukan kita yang menuntut kamu harus bisa belajar ini, harus belajar ini, tidak. Pembelajaran sekarang kurikulum merdeka adalah sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya belajar yang mereka butuhkan, minat yang mereka inginkan, metode yang pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, itu yang berdiferensiasi. Sehingga pesan ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan pelajaran kita adalah profil belajar Pancasila. Pelajaran belajar Pancasila ini saling berkesinambungan dan memiliki 6 dimensi. Apa saja 6 dimensi profil belajar Pancasila? Yang pertama Bapak Ibu, berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan moral. Itu adalah 6 dimensi yang harus ada dalam profil belajar Pancasila sesuai dengan visi misi kita. Sesuai dengan visi misi kita di sekolah kita sesuai dengan profil belajar Pancasila. Apa itu disiplin? Apa kira-kira Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ada yang tahu? Ayo, mulai apa disiplin Bu? Oh, menaati aturan. Ya, benar tadi, menaati aturan, menaati patuh ya. Patuh sesuai disiplin, berarti patuh, taat itu adalah disiplin. Sebenarnya apa nih? Oke, disiplin itu berasal dari kata dis,
belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan hukuman atau ketidakpahaman, ketidaknyamanan. Iya, disiplin itu berarti kita patuh, harus turut sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, sebagai pendidik, sebagai kita seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu pengertian disiplin positif? Sedangkan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, maupun hukuman. Ini pagi. Nah, apa saja sih tadi kan tadi nilai universal? Kalau itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Contoh nilai kebajikan itu sesuai institusi atau organisasi itu ada 6, tapi saya bahas cuma ada 3. Yang pertama adalah profil pelajar manusia. Profil pelajar manusia yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Selanjutnya kalau di IBO Primer Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sedangkan kalau keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Yang selanjutnya Padi. Nah, tadi beliau menjelaskan juga kelas kita namanya kebutuhan dasar manusia. Iya, kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semuanya adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar pada manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Iya. Kenapa kita harus bertahan hidup? Kita bertahan hidup dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan sekolah. Itu adalah kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia, sebagai guru, sebagai murid juga memiliki rasa perlu namanya kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Kayak kita sekarang kerjasama, berkolaborasi, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Oke, selanjutnya itu juga adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri. Ya, benar. Setiap manusia itu memiliki harga diri. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, sama seperti anak muda, dia memiliki penguasaan untuk memimpin, menghargai, berprestasi. Maaf ya. Selanjutnya adalah penguasaan terhadap diri, keinginan berdialog, memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Dalam kesenangan, mandiri. Nah, kalau kesenangan itu adalah nilai-nilainya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dalam dirinya sendiri. Dan ini kebebasan non freedom. Nah, setiap orang memiliki kebebasan, ingin bebas. Yang kita lakukan adalah bermain, bisa berbuat dengan humor, ketawa, berkumpul, menghilangkan ketegangan, depresi gitu ya, antusiasme dan tertawa. Itu sangat perlu sekali
kebebasan. Gak mungkin kita menuntut kerja terus. Terus juga lama-lama kita juga perlu ada namanya freedom. Jadi kita free bebas melakukan suatu kegiatan apapun. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih, silakan disimak Bapak Ibu semuanya. Ibu Ambar, guru wali kelas 3 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 3A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Kenapa si Doni ini? Apa yang akan dilakukan dulu sama Ibu Ambar? Apa yang perlu dilakukan Ibu Ambar untuk mengatasi siswa seperti Doni ini? Bagaimana? Bagaimana? Oh, ditanya dulu alasannya kenapa dia melakukan itu ya. Kita cari dulu, ketahui dulu ya penyebabnya ya. Terus kira-kira alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Ini kita memiliki satu jawaban kesimpulan, panjang kesimpulannya, dan jawabannya kali sedikit bisa jadi panjang penjelasannya. Oke, dalam proses kalau dalam konteks disiplin positif, Ibu Ambar sebenarnya mencari tahu alasannya. Iya, kita sekali mencari tahu alasan kenapa Doni melakukan tindakan tersebut, yaitu untuk mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Doni. Yang pertama adalah poin yang pertama adalah apabila Doni jawabannya Doni karena ia lapar, jawaban yang tidak membawakan bekal makanan siang, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya kalau jadi kebutuhannya adalah kebutuhan hidup yang paling pertama. Poin kedua, apabila jawaban Doni karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia membutuhkan kasih sayang. Jadi jawaban dari Doni alasan itu memiliki banyak poin-poinnya. Nah, poin-poinnya ini, poin yang pertama adalah kebutuhan hidup. Poin kedua adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Poin ketiga adalah dia temannya jadi takut dan menurutinya itu adalah poin penguasaan. Pengakuan atas kemampuannya. Aku sih bisa menghadapi teman-teman itu takut sama aku gitu. Yang keempat adalah apabila jawaban Doni karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, selalu membawakan bekal yang sama, itu kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan pilihan. Jadi dia pengen menyicipin minumannya satu-satu. Itu bisa juga jadi poin dari jawabannya. Yang terakhir adalah apabila jawaban Doni adalah iseng aja saya mengasih bekal makanan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum atau motivasi ekstrinsik. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena mengharapkan imbalan atau motivasi ekstrinsik. 3. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya atau motivasi intrinsik. Gagal dan identitas konsep. Sedangkan kalau di konsep dan identitas gagal itu adanya hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahannya, memaksa, murid menjadi rendah diri. Sedangkan kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat ini, mematikan kreativitas. Ya, kalau kita masih mereka penghargaan dan terlihat teman-teman yang lain merasa mematikan sifat kreativitasnya dan juga fokus. Nah, kita ini masih ada di sekolah kita ada namanya fokus dengan sistem ranking. Masih tidak ada Bapak Ibu di sekolah kita. Tidak ada lagi ya kita menggunakan fokus dengan sistem ranking. Karena kenapa? Karena itu tidak menemukan sifat kreativitas anak yang tidak berprestasi. Jadi itu saudara pasti nggak ranking lagi kalau ini. Tapi kalau
menjauhi dirinya. Jadi dia tidak menghargai dirinya. Tidak juara, nggak apa-apa lah. Nggak ada kemampuan untuk meningkatkan kreativitasnya lebih lagi. Nah, tadi konsep disiplin disiplin sukses. Nah, sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu biasanya penguatan dan penyampaian. Perbedaannya mentoring atau penjelasan selanjutnya berkelanjutan. Peraturan lebih menghormati peraturan. Hilangannya waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu bedanya konsekuensi dan restitusi. Sedangkan kalau restitusi tidak dijelaskan, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus fokus pada penjelajahan masalah dan jangka panjangnya. Murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya dia memegang dirinya. Selanjutnya, murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian dari restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah buat apa itu restitusi dari aksi nyata kita. Tahun kemarin. Ini ada pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada satu, bukan menebus kesalahan melainkan belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada jelaskan sedikit. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang selanjutnya fokus pada karakter dan pada tindakan. Yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah konsep dari disiplin pendekatan restitusi. Oke, ini ada contoh kasus nih. Contoh kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Ini kita lakukan lihat ya. Siswa itu sedang terlambat datang ke sekolah. Ini ada 3 perbedaan yang harus kita lakukan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman yang biasa kita lakukan adalah guru menghukum siswa dengan berdiri di lapangan sambil berjemur. Masih tidak kita lakukan? 3. Lari di lapangan masih kita lakukan tidak, Bapak Ibu? 3. Guru marah dan murid jadi takut masih? Masih ya? Kayaknya masih juga ya. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk tidak keluar kelas pada jam istirahat agar menyelesaikan tugasnya yang ketinggalan. Masih? Konsekuensi? Masih. Yang ketiga selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Masih? Bapak Ibu, poin konsekuensi masih kita lakukan? Masih. Seharusnya yang kita lakukan adalah poin ketiga, restitusi. Nah, restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak hukuman dan konsekuensi ini kalau bisa tidak kita lakukan untuk berkelanjutan selanjutnya dalam beberapa konsep yang kita lakukan adalah restitusi. Ini posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang masih kita lakukan sekarang ini yang mana ya Bapak Ibu ya? Kita masih menghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, mana yang kita masih lakukan di sekolah, yang masih kita lakukan di sekolah kita ini? Mana? Penghukum? Masih kita lakukan penghukum? Masih tidak bangga? Masih. Membuat rasa bersalah? Masih juga. Teman? Iya, teman juga ya Bu ya. Teman juga yang kita lakukan, yang kita masih lakukan. Pemantau dan manajer sangat jarang sekali kita lakukan. Ini adalah tahapan
Oke, nih, ini ada contoh kasus nih. Contoh 5 penerapan kondisi kontrol. Contoh kasusnya ini, siswa tidak memakai topi saat upacara bendera. Nah, penghukum yang lakukan pada posisi kontrol, guru sebagai penghukum dasar kalau anak bandel, patuh dengan sekolah, lalu berdiri di lapangan sekolah. Masih terlakukan? Masih terlakukan? Masih dilakukan ya? Masih dilakukan. Kalau kemudian merasa bersalah, guru yang merasa bersalah dia berapa kali ibu guru kalau memberitahu kamu, ibu guru sangat kecewa sekali sama kamu. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa ibu itu aku salah sekali dengan ibu itu. Dia memang sudah 2 tahun tidak pakai topi. Nah jadi ada anak laki-laki itu merasa bersalah, penyesalan. Yang ketiga itu teman. Nah temannya kalau seperti teman, ayolah yang tertib, berseragamnya lengkap, buat ibu bangga. Tidak apa-apa kalau kamu tidak memakai topi lain kali. Pakaian sebenarnya memakai topi pada satu upacara. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu seperti apa? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi yang akan kamu dapatkan. Nah biasanya itu bilang kayak gitu ya. Benar nggak habis Neta? Iya. Kamu udah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu apa aturan dari sekolah? Nah kira-kira apa konsekuensi yang akan dapatkan? Nah itu yang biasa kita lakukan adalah pemantau. Seharusnya yang kita lakukan adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah itu aturan. Tapi yang harus kita lakukan di sekolah kita. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan yang harus kita buat di sekolah kita? Karena peraturan memaksa. Karena peraturan. Kita bahas tadi dulu ya. Karena sebenarnya kalau peraturan itu yang kita buat kita yang buat. Kayak di kelas ini kita ada peraturan itu buat gurunya. Seharusnya yang buat adalah kesepakatan semua warga kelas, bukan gurunya aja, siswanya juga. Itu adalah peraturan keyakinan kelas. Oke, ini ada pertanyaan fanatiknya. Poin pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan kenapa, Bunda Rena? Ya, betul. Demi keselamatan, mulai kita yakini ya, selamat kalau pakai helm ya, adanya kecelakaan ya. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kenapa? Iya, ini kesehatan. Cuma yang kita yakini di hati kita. Kalau pakai helm pasti selamat. Kalau kita cuci tangan dan pakai masker sebelum makan dan mau keluar itu biar kita bersih, biar kita sehat. Itu yang kita yakini dalam diri kita. Nah, itu namanya keyakinan yang kita yakini di dalam diri hati kita sendiri. Oke. Nah ini bedanya peraturan dan keyakinan tadi. Kalau peraturan kita yang buat nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada keyakinan tanggung jawab dari kita. Kalau misalnya kita harus baca buku di pondok bacaan, kita tanggung jawab mengembalikan sendiri tanpa harus adanya peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita dikata yang tidak diri kita sendiri, hormati orang lain dan diri sendiri. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu ada peraturan. Tapi keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuannya. Dilarang, selanjutnya peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah demi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, kalau keyakinan kita adalah untuk kesehatan kita sendiri. Kalau itu peraturan dilarang. Kalau keyakinannya untuk menjaga kesehatan kita sendiri.
bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan yang kita terapkan adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker itu adalah peraturan, keyakinannya adalah untuk kesehatan, keselamatan dan kepedulian orang lain juga. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan dan kepedulian. Nah, bagaimana apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun keyakinan kelas? Yang pertama adalah bersifat abstrak. Nah, berarti kita kata-katanya kita butuh anak membuat kata sesuai dengan kesepakatan mereka yang mau diterapkan di kelasnya masing-masing. Terus yang kedua berupaya berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pertanyaan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, jangan panjang-panjang dalam membuat keyakinan kelas. Yang keempat, yang kelima adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekelas sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, itu pembuatan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya kegiatan membuat keyakinan kelas 6B ini sudah saya lakukan Bapak Ibu semuanya di awal pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum kita masuk ke aktivitas kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi dulu bersama anak-anak itu kira-kira kesepakatan apa yang akan disepakatkan di sekolah di kelas kita. Kemudian anak-anak mengasih note, menuliskannya, kemudian menempelkan kesepakatannya di kertas sebelumnya yang kita disiapkan. Dan ini adalah hasil dari kesepakatan kelas yang mereka buat, banyak sesuai dengan pertanyaan mereka masing-masing dengan siswanya yang 24 siswa. Oke, dari pertanyaan tersebut kita ringkas, kita mengaturkan sedikit menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang telah diringkas menjadi dirinci dan mudah diingat. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Yang kedua, bersikap sopan dan membudayakan 5S. Yang ketiga, tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas. Yang kelima, bersikap jujur, saling menolong, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Yang keenam adalah berpenampilan bersih, rapi, dan sopan. Ya, itu yang pertama sebagai kita sebagai siswa harus mengecek siswa itu kalau bajunya mulai itu memakai bajunya. Kalau pakai bajunya ya kita pakai dia. Kalau pakai dasi kita pakai dasi. Biar apa sesuai dengan aturan siswa ditetapkan di sekolah. Selanjutnya ini adalah materi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi penuntut murid yang dijalankan guru untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ini, tadi menjelaskan dari Ibu Kepala. Apa segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas kita sudah buat tadi kira-kira melanggar atau tidak. Selanjutnya kami. Nah, dalam menstabilkan identitas, kata-kata yang kita bisa buat itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak itu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas dulu. Kita stabil permasalahannya. Nah, kita kemudian setelah menstabil identitasnya permasalahannya, kita cari validasi tindakannya yang salah. Validasi tindakannya yang salah. Dari kata-kata ini kita bisa buat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa. Nah, ini akan kita lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat diri kamu. Yang terakhir adalah pertanyaan keyakinan. Nah, yang kata-kata yang biasa kita buat ini
garis titiknya adalah apa yang kita percaya sebagai Tuhan atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini nilai-nilai yang apa yang kita sepakati dan yang kita tanyakan. Apa bayangan kita tentang kasih yang ideal? Kasih yang nyaman, tenang, disiplin, nah itu. Selanjutnya, apa kamu mau jadi orang yang seperti apa selanjutnya? Itu adalah keyakinan yang kita bisa tanyakan dalam pendapat seperti garis diskusi. Kali ini kita belajar bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri? Ini adalah sama garis diskusi yang saya lakukan di sekolah. Sebagai seorang muda, saya harus mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Dan saya harus menyelesaikan masalah ini dengan baik menggunakan hal-hal yang juga itu adalah mereka ada video perang dari video. Nah itu videonya berbang dari panggil dari video dan tidurnya malam, kemudian main game, terus itu tidak terlalu kemudian saya menanyakan apakah kamu akan melakukan lagi kesalahan ini? Tidak, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Gitu menanyakan dia apa yang sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Jadi saya akan mematuhi dan saya akan meyakini kita keyakinan masing-masing terapkan untuk disiplin di kelas kita. Jangan dibuat pada saat yang pelajaran. Kenapa dia bisa tidur juga? Karena katanya tidurnya malam, kemudian main game, terus itu tidak terlalu kemudian saya menanyakan apakah kamu akan melakukan lagi kesalahan ini? Tidak, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Apa yang sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Jadi saya akan mematuhi dan saya akan meyakini kita keyakinan masing-masing terapkan untuk disiplin di kelas kita. Jangan dibuat pada saat yang pelajaran. Kenapa dia bisa tidur juga? Karena katanya tidurnya malam, kemudian main game, terus itu tidak terlalu kemudian saya menanyakan apakah kamu akan melakukan lagi kesalahan ini? Tidak, Bu, saya tidak akan melakukan. Ini adalah
Ya, ini tanggapan dari siswa yang telah dilakukan di kelas lagi pada waktu pelajaran sekolah. Saya tidak akan main sampai malam lagi, dan saya akan memperbaiki lagi sehingga tidak lagi jam pelajaran di sekolah. Terima kasih Bu Ayu ya, atas tanggapan dari siswa yang telah dilakukan. Ini terakhir nih, sudah sesi terakhir kita, namanya kesimpulan. Nah, kesimpulan kita mulai dari budaya positif atau transportasi pendidikan, masuk ke filosofi pendidikan belajar lewat cara, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Selanjutnya ke teori kontrol. Teori kontrolnya ada apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu nggak bisa mengontrol orang lain. Orang lain kan mempunyai wataknya sendiri-sendiri. Bagaimana kita mengontrolnya ya lebih. Tapi kita bisa dengan menerapkan suatu perilaku sesuai dengan tujuan dulu. Kira-kira dia harus mematuhi tujuan yang kita masyarakat dengan teori motivasi, yaitu menjadi hukuman untuk mendapatkan imbalan, dan ketiga untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya adalah dari teori itu adalah model berpikir kolaborasi, dan ke konsepnya menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ke 5 posisi kontrol, yaitu pemukul, pembuat rasa bersalah, tenang, penangkal, dan manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, perasaan diterima, kesenangan, dan kebebasan atau freedom. Selanjutnya adalah metode restitusi. Metode adalah stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang kurang paham, boleh kita berdiskusi bersama dan saling menghubungi, kita sharing saja. Baik, itu bukan untuk Ibu Ayu untuk diskusi setelah menyampaikan pemaparannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuatu yang belum dipahami, kami persilakan. Angkat, boleh angkat, angkat. Banyak pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan saya mengenai penerapan segitiga tadi. Nah, di situ ada yang penerapan hukuman, yang kedua posisi kontrol. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai pembuat rasa bersama. Di dalam kelas itu mungkin karakter anak berbeda-beda. Yang saya tanyakan, apakah kita boleh sesekali menerapkan hukuman? Karena kalau saya lihat di kelas itu, memang kalau anak dikasih pengarahan seperti motivasi, seperti teman, seperti rasa bersalah, itu ada yang memang langsung mengambil. Tetapi ada salah satu contoh siswa dari kemarin ini contohnya, dari belajar waktu kita masuk, dia tidak pernah bikin PR sama sekali. Setiap saya haji anak-anak, saya jadi tugas, masih saja apakah perlu sekali kasih hukuman? Itu saja yang ingin saya lakukan. Oke, pertanyaan untuk Mr. Anwar. Luar biasa, hari ini pertanyaan cukup berkelas ya. Kami bertanya Ibu Ayu untuk menjawab. Kalau masalah pengumuman itu kalau kita tidak dulu ya Pak Maria. Kalau kita kan dalam sebuah mereka itu tidak menyalahkan untuk melakukan pengumuman. Yang harus kita lakukan pertama adalah manajer itu poin pertama. Tapi yang sebelumnya ke manajer kita minta dulu alasan, kita tanya tadi kita tanya dulu, kenapa nak kamu tidak mengerjakan PR dan pemilih, alasannya kenapa? Setelah itu kita tanya, kita pantau
si anaknya, atau karena anaknya lagi ada masalah dengan keluarganya atau dengan temannya, kita tanya dulu. Setelah kita tanya, kita sebagai manajer, kita perlukan orang tua, anak, dan kita buat segitiga diskusinya. Kenapa? Kita validasi dulu. Kita menstabilkan identitas dulu. Tanya satu-satu. Dan kita pasti masalahnya satu-satu. Kenapa anaknya tidak mau ngejar PR? Dan orang tuanya kenapa? Kemudian kita sambungin jadi satu ke menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita ke validasi dulu tindakan salah. Kira-kira perbuatan tersebut baik tidak kalau tidak ngejar PR? Terus nilai kamu kayak mana ke depannya? Kosong dong. Bisa-bisa kamu tidak naik kelas kalau kayak gitu. Tidak menyalahkan. Nah, kira-kira perbuatan itu salah tidak ya? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita mengatasinya. Mereka itu tidak begitu. Terus, selanjutnya yang harus kita lakukan pertama adalah kira-kira itu sebenarnya itu paling pertama. Kalau ya, alasan pertama dalam mengerjakan tugas tanya waktu itu kenapa dan apa itu alasannya kenapa? Setelah itu kita pantau kemana kita panggil yang ada cerita tanyakan apakah kita tanya apa mau berbagi dia siapa dia dengan alasannya kenapa atau yang apanya sesuai masalah keluarganya atau dalam masalah tadi mulai atau seperti itu kita tahu. Jadi sebelum itu kalau bisa kita lakukan terus makanya kita tahu kita tahu ini kita Terima kasih Bu Ayu.
Terus selanjutnya poin ketiga, pertanyaan yang kedua. Kira-kira itu sesuai nggak sih? Terima kasih Bu Ayu Bapak Ibu sedikit ingin bertanya menyangkut pertanyaan Pak Angga tadi mengenai anak ini, karena anak ini kayaknya anak saya itu ya yang ditanyakan Pak Angga ini. Jadi Pak Ayu, Bu Ayu, tadi di materi yang pertama Bu Ayu menyampaikan bahwa nah itu artinya tadi pembelajaran di kurikulum merdeka ini berpihak kepada anak. Jadi anak itu mempunyai karakter masing-masing, kemauannya masing-masing. Jadi bukan guru yang menuntut, tapi anak itu yang bertukar sendiri dengan kemauannya masing-masing. Seperti itu Pak ya. Nah, menyangkut dengan anak yang dipertanyakan oleh Pak Angga ini tadi, kalau kita berikan PR tugas, berarti itu kan sama saja masih kita menuntut untuk kemauan kita. Sedangkan anak ini tidak mau buat PR sama sekali dari awal masuk sampai sekarang, kata Pak Angga tadi tidak pernah buat PR. Anak itu memang seperti itu. Jadi setelah saya amati anak ini, anak ini malas belajar intinya. Kalau dalam bentuk pembelajaran yang produktif seperti di kelas, dia paling malas untuk belajar. Kalau dia tentang kegiatan seperti kayak marketing, terus kegiatan gotong royong seperti itu, anak ini aktif dan idenya keluar seperti itu. Nah, bagaimana Bu Ayu kalau mengatasi anak-anak seperti ini? Nah, jadi intinya ini pertanyaan saya, anak ini sudah tidak bisa belajar lagi di dalam kelas, tidak bisa kita paksakan lagi di dalam kelas. Sedangkan di kurikulum merdeka ini kita tidak bisa menuntut anak untuk dia harus besar. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi anak ini? Apakah kan kita sebagai guru Bu Ayu mengajar anak itu lebih dari 10 orang misalkan, ada yang 20, ada yang 30. Nah, dalam satu kelas itu ada anak yang seperti ini. Apakah kita harus mengubah strategi mengajar kita, membedakan pembelajaran dengan anak yang lain sama anak yang khusus ini? Nah, bagaimana strateginya Bu Ayu? Ya, terima kasih Bu Ayu, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Andi. Jadi kalau ada anak tuh macam-macam nih Pak Andi. Ada yang minatnya cuma kalau belajar dari matematika itu udah pusing matematika. Aduh ternyata terus katanya gitu. Nah sebenarnya itu banyak sih pembelajaran yang kita bisa lakukan atau inovasi kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan, seperti yang jadi penilaiannya mereka untuk anak-anak yang tadi kata Pak Andi dia tidak fokus lagi dalam belajar pembelajaran, kita anaknya itu kita buat kelompok diskusi kelompok dulu kita sertakan dia ke siswa yang aktif dan kita bimbing kelompok yang satu itu yang siswa aktif sama yang tidak mau belajar. Suruh dia berkomunikasi satu sama lain, komunikasi satu sama lain, dia aktif, saling nanya. Boleh kita membawa kayak saya lakukan kemarin, pemanfaatan teknologi dengan pembelajaran yang menyenangkan, itu membawa handphone boleh. Jadi dari handphone itu mereka cari dulu tugas yang saya berikan. Setelah saya buat tugas yang saya berikan, nanti bawa handphone tuh, dicari. Jadi kan aktif mereka cari tugas-tugasnya dari handphone, karena memang tugasnya tidak ada di buku. Saya adanya cuma adanya di Google. Jadi setelah mereka cari di Google, selanjutnya saya menginterview anak tersebut. Kalau yang tadi tidak mau belajar, saya bilang, ayo nak, kamu kan asik gak belajar? Asik tuh katanya, karena belajarnya tuh pakai teknologi katanya tuh. Jadi gak bosan, gak buku terus, nyampe terus, seperti itu. Nah, sudah dapat hasilnya, kamu buat video nak, video pembelajaran tuh, video pembelajarannya seperti apa tuh? Ya kamu presentasi satu-satu, tapi di videoin sama temannya. Kemudian
Jadi kan tidak membosankan. Atau kita juga bisa belajar tentang itu yang pertama ya, untuk pelajaran di kelas ya. Atau kita juga bisa pembelajaran di luar dengan menggunakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kayak kemarin saya menyuruh anak, cari tanaman yang masih bunga yang ada di sekitar sekolah kita. Cari yang mana pelepah, mana takai, mana putih. Mereka cari, ada pertama yang punya sepatu, apa ada dia punya sepatu nih, dari anak tuh. Harusnya tuh belajar di kelas aja kan, kalau mereka tanaman lebih real, nyata gitu, olahraganya. Punya kelopak yang mulia, lebih semangat, dia namanya kelopak. Nah yang panjangnya namanya takai, nah ya, sedangkan yang kuning namanya benang sari. Jadi pemahamannya tuh lebih semangat gitu. Oh, ya daripada lihat buku kan kayaknya bosan gitu aja. Tapi kalau secara video langsung ke videonya lebih semangat. Kalau bisa sih sebenarnya metode selanjutnya yang kita lakukan adalah menggunakan alat yang lebih nyata agar nanti. Jadi misalnya ini mas coba kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih real seperti itu. Nah kalau untuk matematikannya kita bisa menggunakan game yang lagi tren di rumah. Jadi kita buat kalian matematika siapa yang duluan lagi. Nanti kita kasih reward hadiah. Jadi itu berkelompok pak. Ya pakai waktu timer. Jadi misalnya orang sudah 10, belajar lagi mana dulu? Belajar lagi. Kan semangat ya. Meskipun sama benar hitungannya yang penting ada aktivitas pembelajaran yang aktif seperti itu pak. Terima kasih. Terima kasih buat atas penjelasannya mengenai dua pertanyaan dari kami tadi. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Oke. Baik Bapak Ibu, nanti ingin bertanya mungkin itu tadi pemaparan dari Ibu Ayu dari SPD, calon guru penggerak akademi 11. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada sebelum berbahagia ini, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Ayu yang telah menyampaikan pemaparannya sangat luar biasa untuk kita pahami semua. Baik Bapak Ibu, menyempatkan dia demikian rangkaian acara dari pemaparan calon guru penggerak akademi 11 yaitu Ibu Ayu dari SPD. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Untuk kedua kalinya malah kita tutup acara dan bersama Bapak Alhamdulillah. Nah, ini wajib untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.